bikin konten itu satu VT itu kalau tembus menghina Nikita Mirjani 1 juta. Kan udah banyak tuh PT-nya, ya kan? 10 PT aja udah 10 juta, harusnya melunasi perkakas-perkakas yang hutang-hutang yang lain. Tetapi beliau tidak pernah punya etikat baik mengembalikan duit-duit orang, gitu loh. Jadi kalau menurut saya ya memang dia tidak ada niat baik untuk mengembalikan duit orang. Nah, wajar aja kalau Miss Gosip ini banyak banget hutang-hutangnya gitu loh. Ayo di-share dulu biar orang tahu ya. Biar orang tuh tahu dulu nih gitu loh. Ya. Yuk di-share dulu ya, sama siapapun di-share ya biar orang tahu dulu gitu. Karena kenapa? Satu, mungkin dia udah tertekan dan dia pun sebenarnya bisa aja menutupi pakai uang dari hasil dia bikin konten tentang Nikita Mirjani. Dan katanya di dugaan saya itu ya, dugaan tuh dia bikin konten itu satu VT itu kalau tembus menghina Nikita Mirjani 1 juta. Kan udah banyak tuh PT-nya, ya kan? 10 PT aja udah 10 juta, harusnya melunasi perkakas-perkakas yang hutang-hutang yang lain. Tetapi beliau tidak pernah punya etikat baik mengembalikan duit-duit orang, gitu loh. Jadi kalau menurut saya ya memang dia tidak ada niat baik untuk mengembalikan duit orang, gitu loh ya, gitu. Jadi menurut aku tuh gini, lebih baik utang dulu. Karena apa? Mohon maaf ya, beliau ini kan syar'i ya, dipanggilnya Umi ya kan. Tapi ketika meninggal dan ditanya itu hutang Anda, hutang dulu sayang ya. Itu nggak boleh, sekecil apapun hutang harus dibayar Miss Gosip ya, terhadap orang gitu ya. Entah itu uangnya lu mau disogok sama si Os kah ya kan, sama si Pendong kah, sama siapa, whatever ya, itu seterah lu. Tapi lu harus membayarkan sangkutan lu terlebih dahulu gitu loh. Karena mereka juga kan memerlukan uang, karena kan ada krisis keuangan gitu loh ya. Saya paham ya, Anda anaknya juga banyak. Semakin Anda mengoceh di sosial media, semakin keburukan Anda itu semakin terpampang nyata gitu loh. Mungkin kebanyakan orang tidak berani speak up. Kalau saya berani speak up. Kenapa saya berani speak up? Karena Anda juga berani speak up tentang kebohongan. Kalau saya speak up tentang kebenaran, gitu loh. Karena saya sudah pernah bilang ya sama kalian menghina Nikita Mirjani silahkan, tapi harus sesuai fakta dan bukti. Jangan memfitnah beliau. Kamu itu tidak tahu beliau itu orang baik, gitu loh ya. Beliau itu orang baik aslinya. Karena aku waktu itu masih kecil, mungil banget ya. Aku pernah ketemu pas dari penonton alay ya sama Nikita Mirjani, dan aku pernah waktu itu waktu Olga syuting, almarhum Olga syuting, aku pernah datang ke syutingnya, itu ada Nikita Mirjani. Itu sumpah, itu baik banget, beliau itu baik, di televisi begitu, tapi aslinya baik, sumpah demi Allah ya. Nah terus apa ya, tetep layar dulu, ditetepnya layar dulu. Kalau nggak ditetep layar, saya doakan ya Allah, kalau laki-laki jodohnya seperti Miss Gosip, kalau yang perempuan ya Allah mudah-mudahan nanti mukanya seperti Miss Gosip, kalau kabur-kaburan ya Allah mudah-mudahan ketemu Miss Gosip ya kan. Amin ya kan. Yuk tetep dulu, di-share ke semuanya sayang, di-share biar orang tahu dulu ya, biar orang tahu dulu gitu. Nah begitulah sayang. Ada yang mau tanya enggak tentang Miss Gosip? Yang kalau saya sih yang lebih tahu itu aja ya gitu, dari hutangnya dia
ya kan, kemana-mana. Ini belum ada info lagi gitu loh. Ini belum ada info lagi tentang kebusukannya Miss Gossip gitu loh. Kan kemarin yang bilang uang arisan kan udah kusuarakan, ya kan. Terus hutang sama Bu Ana itu ada lagi, ya kan, yang saya sebutkan tadi. Terus hutang sama yang lain juga ada. Ternyata anaknya itu banyak, itu ternyata berbeda-beda bapak gitu. Ya berbeda-beda bapak, nggak tahu satu orang 5 bapak atau 10 bapak, saya tidak tahu. Tapi anaknya itu berbeda-beda bapak, ada berapa itu berbeda-beda bapak. Kalau itu mungkin kalau Nikita Mirjani akan keluar, mungkin akan dilaporkan. Ya, mungkin akan dilaporkan gitu loh. Mungkin akan dilaporkan, segeralah ditangkap gitu. Karena apa? Kita ingin tahu dia menangis atau tidak. Kalau saya pribadi, dia sekarang lagi was-was dan meminta uangnya sama si Os-Os gitu. Dan si Os-Os ini pernah menjanjikan apa ya, yang saya tadi bilang 1,5 M, ya kurang lebih. Nah, jadi kalian bisa disimpulkan gitu loh. Kalian bisa simpulkan tuh, oh, berarti bener ya. Oh, berarti bener ini. Ya kalian cek aja gitu loh. Ya, kalian cek aja tuh. Sekarang si Os-Os tenang-tenang aja kan? Karena apa? Karena dia sekarang apa? Biar orang itu tidak membicarakan dia, tapi membicarakan Miss Gossip. Gitu. Ya, membicarakan Miss Gossip. Gitu loh. Kalau aku orangnya santai-santai aja. Ya, santai-santai aja. Karena kenapa? Ya lambat laun pasti Miss Gossip ini akan ketangkap, akan ketekong gitu loh. Ya, gitu. Karena apa? Mungkin pasalnya dia banyak sih ya. Mungkin gini, kalau ketika Kak Nikmir kalau Kak Nikmir ini melaporkan dia, berarti banyak lagi yang melaporkan dia. Kenapa banyaknya ya, yang saya sebut bilang tadi ya, penggelapan uang, ya kan, penggelapan apapun. Wih, Bajer udah pada keluar. Ih, gitu. Jadi banyak banget ya, banyak banget pasal-pasalnya yang dikenakan sama beliau ini gitu loh. Ya mungkin 10 tahun juga lebih gitu loh. Tetapi kalau kemanusiaan, saya ini kasihan terhadap Miss Gossip. Kenapa saya kasihan? Satu, dia punya anak, ya kan, nanti anaknya diurus sama siapa yang segitu banyaknya. Terus yang kedua, kenapa Anda tuh mau dikambing hitamkan sama si Os-Os. Terus yang ketiga, ya itu kan ulah kamu sendiri gitu, karena kamu telah menipu uang orang. Sekarang kamu terlilit hutang gitu loh, ya, terlilit hutang. Jadi ya menurut aku ya silahkan gitu ya. Nggak dibayar, gimana mau dibayarnya sayang, gimana mau dibayarnya, karena dia memang nggak ada duit sama sekali, ya. Justru ini kalau dia ada duit nggak mungkin menjadi bajernya si Os-Os gitu loh. Kalau dia ada duit nggak mungkin jadi bajernya si Os-Os, ya. Paham nggak? Sekali lagi, kalau dia ada duit nggak mungkin menjadi bajernya si Os-Os dan ditawarkan 1,5 M ketika dia ketekong dan dipenjerong. Tuh.